Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Oh iya, baik. Sebelum masuk kelas tadi kalian sudah berdoa belum? Belum, Bu. Oh, sekarang Ibu minta satu orang untuk angkat doa yang mewakili dari ketua kelas. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa. Doa selesai. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Sebelum Ibu melanjutkan materinya, sekarang Ibu cek absen dulu ya. Iya, Bu. Margareta, Hadir, Bu. Nono, Hadir, Bu. Detan, Hadir, Bu. Jorin, Ada, Bu. Liva. Hadir, Bu. Oke. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Justina Kondo, Bu. Kenapa? Alasannya kenapa? Sakit, Bu. Ada surat izinnya? Ada, Bu. Oh, oke. Oke, sekarang sebelum Ibu melanjutkan materinya, Ibu akan menanyakan kalian materi tentang kali lalu minggu lalu ya, anak-anak. Mungkin Iya, Bu. ada yang tahu materi kali lalu. Interaksi sosial, Bu. Itu Ibu siapa yang ngajar? Ibu Ningsih. Oke, sekarang ada yang tahu pengertian dari interaksi sosial? Saya, Bu. Iya, Ningsih. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Jadi, karena kalian sudah mengerti materi kali lalu, sekarang Ibu akan melanjutkan materi hari ini. Jadi materi hari ini tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan apa itu kearifan lokal. Yang pertama, oke, jadi di sini pengertian dari kearifan lokal itu merupakan sebuah gagasan yang bernilai baik. Di sini nilai baik, bijaksana dalam suatu tatanan di dalam masyarakat. Nah, di sini teman-teman, kata lokal itu tidak asing bagi kita semua di lingkungan kita, di kampung kita. Nah, di sini bahwa intinya di sini bahwa kearifan lokal atau kata lokal itu dia berlaku di dalam masyarakat. Jadi teman-teman, di sana kearifan lokal, misalkan contohnya di sini Ibu ambil misalkan di daerah kita itu, misalkan dari pemerintahan mereka membuat grup, misalkan ibu-ibu buat tenun gitu. Jadi mereka mempromosikan atau mereka menjual hasil karyanya. Itu seperti itu. Itu kearifan lokal. Nah, yang berikutnya di sini ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri kearifan lokal di sini itu yang pertama, dia mampu bertahan terhadap budaya dari luar. Nah, di sini contohnya itu seperti misalkan di daerah atau contohnya, oke, jadi di sini misalkan contohnya tadi Ibu ambil bahwa misalkan di sekolah mungkin ada kegiatan-kegiatan itu mereka mempresentasikan atau mereka menampilkan budaya-budaya dari itu, dari setiap daerah-daerahnya, seperti itu. Jadi misalkan budaya dari luar yang masuk ke dalam budaya kita, itu kita harus tetap mempertahankan kebudayaan kita. Kita jangan pernah meniru gaya-gaya dari luar, itu jangan. Istilahnya sekarang itu orang Indonesia sekarang mereka menilai atau meniru gaya-gaya dari luar, gaya-gaya barat seperti itu. Seperti ciuman, Bu. Oh, itu seperti itu contohnya. Gaya barat itu. Celana robek kiri kanan. Iya, seperti itu ya. Sekarang kita masuk ciri yang keduanya, yaitu
mampu memberi arah perkembangan pada budaya. Nah, di sini bahwa misalkan budaya dari luar tadi yang masuk ke budaya kita, kita harus tetap mempertahankan budaya kita. Contohnya tadi seperti misalkan budaya dari luar itu tuh beda dengan budaya di Indonesia, seperti itu. Iya, Bu. Sekarang yang ketiga, bentuk-bentuk dari kearifan lokal. Bentuk-bentuk dari kearifan lokal itu di sini ada dua. Yang pertama, intangible dan tangible. Tangible itu bersifat nyata, sedangkan intangible itu bersifat tidak nyata. Nah, tangible itu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang kita menyaksikan secara langsung. Nah, sedangkan intangible itu peristiwa yang terjadi, tetapi kita hanya mendengar dari orang lain. Nah, di sini contohnya yang peristiwa nyata itu, di sini Ibu ambil naskah, terus bangunan-bangunan, terus benda-benda tradisional. Contohnya di sini. Ibu sekarang kan kuliahnya di Malang. Di sana ibu mengunjungi bangunan-bangunan tradisional di sana, yaitu misal candi-candi, candi Badut, candi Tikus, dan banyak candi-candi lainnya. Dan di sana juga benda-benda tradisionalnya di sana ibu menyaksikan secara langsungnya itu di Blitar. Nah, di sana di Blitar itu benda-benda tradisional, misalkan di sana IR Soekarno kan pemakamannya di sana di Blitar. Jadi itu benda-benda tradisionalnya di sana, pakaiannya itu masih ada, terus mobil-mobilnya, mesin ketiknya, dan segala macam benda-benda tradisionalnya di sana. Itu contoh yang ibu menyaksikan secara langsungnya. Sekarang yang kedua itu peristiwa yang tidak nyata. Itu di sini contohnya itu lagu-lagu, terus puisi pantun. Nah, di sini puisi pantun itu tuh bukan peristiwa yang nyata. Itu hanya bentuk imajinasinya kita. Misalkan orang yang menciptakan lagu-lagu atau orang yang menciptakan pantun, puisi itu mereka hanya membayangkan atau mereka hanya bentuk imajinasinya mereka. Seperti itu. Iya, Bu. Oke. Dari kearifan lokal, terus ciri-cirinya, bentuk-bentuknya, mungkin teman-teman yang belum mengerti ada yang mau ditanyakan sebelum ibu melanjutkan materi berikutnya. Sudah mengerti, Bu. Lanjut. Sekarang yang kedua itu adalah pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas di sini ibu menjelaskan pengertian dari komunitas, teman-teman. Iya, Bu. Komunitas itu tidak asing bagi kita. Di lingkungan atau di daerah kita itu banyak sekali komunitas-komunitas. Misalkan di sana bentuk komunitas misalkan OMK. Terus kalau misalkan kita kuliah atau ibu sekarang kuliah, misalkan di sana kuliah dari berbagai daerah masing-masing, mungkin mereka bentuk dalam organisasi-organisasi daerah seperti itu. Itu komunitas. Komunitas itu pengertiannya, komunitas itu sekelompok masyarakat yang terikat dalam suatu identitas yang sama. Tadi ibu sudah menjelaskan tadi komunitas dan juga contoh-contohnya seperti itu. Ya, Bu. Jadi sekarang ibu langsung lanjutkan pendekatan pemberdayaan komunitas. Oke, sekarang pendekatan pemberdayaan komunitas. Nah, di sini yang pertama itu bebas memenuhi kebutuhannya. Misalkan baik dalam pendidikan, terus kesehatan,
Terus ini bahwa misalkan di dalam komunitas itu mungkin ada kegiatan atau ada bangunan atau itu mereka ikut berpartisipasi dalam proses perbaikan lingkungan tersebut. Iya, Bu. Seperti itu. Sedangkan pangan papan misalkan ada yang kurang mampu atau apa, misalkan kita memberi mereka makanan, terus pakaian dan segala macam seperti itu. Nah, yang keduanya itu pendekatan pemberdayaan komunitas yang kedua itu ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, di sini tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa tadi misalkan di dalam kelompok masyarakat ada acara kegiatan misalkan 17 Agustus itu mungkin dari ketuanya atau memberi pengumuman supaya masyarakatnya untuk memberi atau mungkin memberi bantuan, terus ikut berpartisipasi di dalam pembangunan tersebut. Kita juga semuanya ikut seperti itu. Iya. Oke, yang berikutnya tujuan pemberdayaan. Tujuan pemberdayaan komunitas di sini meningkatkan percaya diri. Nah, di sini meningkatkan percaya diri itu bahwa di dalam kelompok tersebut ada saja dari ketuanya yang suruh kita, misalkan suruh kita untuk mewakili dari kelompok kita untuk acara, misalnya membawa acara, itu kita harus meyakinkan kepercayaan kita, maksudnya percaya diri untuk menampilkan seperti itu. Iya. Terus yang kedua itu meningkatkan kebebasan setiap orang. Nah, di sini bahwa di dalam kelompok atau komunitas tadi bebas, misalkan kita bebas untuk mengeluarkan pendapat, terus bebas untuk misalkannya jadi di sini bebas untuk menyampaikan pendapat kita di dalam misalkan ada pertemuan atau itu kita harus mengeluarkan pendapat. Ya, jadi di dalam komunitas kita tuh kita harus bebas untuk mengeluarkan pendapat tadi seperti itu. Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu melanjutkan materi yang berikutnya. Sekarang sudut pandang dari pemberdayaan komunitas. Oke, di sini sudut pandang pemberdayaan komunitas itu ada dua. Di sini satunya itu pendekatan delegates. Terus yang keduanya itu pendekatan standards. Nah, di sini pendekatan delegates itu pendekatan yang berpusat atau dia. Oke, jadi di sini sudut pandang dari pemberdayaan komunitas tadi ada dua. Yang pertama tadi pendekatan delegates based, yang kedua pendekatan STEM based. Nah, pendekatan delegates based itu merupakan pendekatan yang terpusat pada berbagai permasalahan. Nah, di sini yang keduanya itu pendekatan STEM based. Pendekatan STEM based itu merupakan pendekatan yang terpusat pada kemampuan individu. Nah, di situ seperti itu dalam meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Seperti itu ya. Ada dua pendekatan tadi. Oke, sekarang yang berikutnya itu kelebihan dari pemberdayaan komunitas. Oke, kelebihan dari pemberdayaan komunitas itu
ada dua di sini, yaitu yang pertama memudahkan dalam berkoordinasi terhadap kelompoknya. Jadi di sini teman-teman, bahwa misalkan di dalam komunitas tadi ada ketuanya, itu dia harus koordinasi atau koordinasi terhadap kelompok-kelompoknya tersebut. Iya, Bu. Oke, yang berikutnya itu antar individu itu dapat saling memberi semangat dan juga motivasi. Nah, di sini dalam kelompok tersebut itu kita maksudnya saling memberi motivasi, dorongan kepada teman-teman kita dalam kelompok tersebut. Iya, Bu. Oke, sekarang mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi tadi? Pas, Bu. Oke, sekarang Ibu langsung lanjut ya, langsung kekurangan pemberdayaan komunitas. Tadi kelebihan, sekarang kekurangannya. Iya, Bu. Oke, di sini kekurangan pemberdayaan komunitas itu di dalam suatu kelompok yang pertama ini, antara satu orang dengan orang lain itu mereka berbeda pendapat. Nah, dari situ mereka memunculkan konflik baru. Jadi di sini misalkan si A, misalkan si Ningsi sama si Liva itu mereka berbeda pendapat. Dari situ satu orang selalu mempertahankan pendapatnya masing-masing. Jadi di sini itu mereka akan memunculkan konflik baru. Nah, seperti itu contohnya. Yang berikutnya itu tingkat partisipasi setiap individu itu berbeda-beda. Nah, seperti tadi Ibu sudah menjelaskannya, bahwa mungkin pendapatnya dari individu yang satu ini dan individu yang ini berbeda, seperti itu. Yang berikutnya ketergantungan sumber daya dari luar. Nah, di sini kekurangan dari pemberdayaan komunitas tadi, misalkan di daerah atau itu di daerah di kampung kita, misalkan ada kegiatan, misalkan pembangunan jalan tersebut, itu mereka membutuhkan dana dari luar, misal dana dari desa tersebut. Misalkan di kampung kita sekarang itu ada yang mau minum-minum moke, seperti itu kan mereka juga butuh dananya tersebut. Iya, jadi supaya mereka semangat dalam kerjanya. Oke. Iya, Bu. Nah, sudah? Sudah, Bu. Sekarang kendala dari pemberdayaan komunitas. Oke, ini materi yang terakhir ya, kendala dari pemberdayaan komunitas. Jadi di sini kendala dari pemberdayaan komunitas itu ada 3. Nah, yang pertama itu kurangnya komitmen. Nah, di sini Ibu sudah jelaskan panjang lebar tadi, mungkin ada yang ngantuk atau apa, sekarang Ibu langsung ya. Iya, Bu. Nah, jadi sebentar nanti Ibu kasih oleh-oleh dari Malang. Iya, Bu. Oke, kendalanya itu kurang komitmen. Nah, di kelompoknya tersebut itu mungkin mereka kurang. Oke, jadi kurangnya komitmen itu misalkan dalam kegiatan pembangunan mungkin ada pertemuan dan segala macam, mungkin mereka terlambat, seperti itu. Yang berikutnya kendala perilaku masyarakat. Kendala perilaku masyarakat itu misalkan mereka sekarang Ya, lanjut. yang kedua tadi kendala perilaku masyarakat. Nah, di sini misalkan di dalam suatu kelompok masyarakat, mungkin dari masyarakat yang lain itu mungkin mereka tidak setuju, misalkan kumpul barang atau itu mereka tidak setuju. Jadi dari situ itu kendalanya seperti itu. Iya, Bu. Nah, yang terakhirnya itu kurangnya koordinasi. Mungkin di dalam masyarakat atau dalam ketua kelompok mereka itu kurang koordinasi terhadap kelompok-kelompoknya tersebut. Iya, Bu. Oke, itu saja materi yang Ibu jelaskan hari ini.
dari kearifan lokal sampai pendekatan pemberdayaan komunitas tersebut. Jadi sekarang mungkin Ibu akan membagi kelompok. Iya, Bu. 2 kelompok ya sekarang. Iya, Bu. Kelompok 1 siapa-siapa? Margareta, Livaningsi dengan Ina Jorin. Iya, kelompok 2. Nono, Detan dengan Elo. Oke, sekarang kalian tulis ya, Ibu akan kasih pertanyaan, 2 pertanyaan saja. Oke. Yang pertama, Sudah, Bu. mengapa kearifan lokal itu begitu sangat penting bagi kita? Kelompok 1 ya. Iya, Bu. Alasannya kenapa? Yang kedua, kelompok 2. Upaya-upaya apa saja yang untuk mengatasi masalah kearifan atau kenakalan remaja berdasarkan kearifan lokal. Oke, jadi Ibu kasih 5 menit ya supaya kalian mengerjakan. Nanti kalian maju ke depan untuk menjelaskan itu hasil diskusi kalian. Oke, sekarang sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Mungkin kelompok 1 duluan atau kelompok 2 yang sudah? Kelompok Silakan 1, maju. Bu. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dari kelompok 1. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengapa kearifan lokal itu sangat penting bagi kita. Di sini kelompok kami mau menjawab kearifan lokal merupakan hasil pemikiran sekelompok masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Hal ini dilakukan agar kelompok masyarakat tersebut dapat hidup dengan aman, nyaman, dan damai. Kearifan lokal diteruskan secara turun-temurun. Biasanya kearifan lokal bersifat positif. Oleh karena itu, kearifan lokal perlu dilestarikan. Apalagi perkembangan zaman yang terus melaju dengan cepat terkadang sudah merusak lingkungan. Untuk mengatasi hal negatif seperti manusia yang semakin kehilangan moral dan kurang melestarikan lingkungan, diperlukan kearifan lokal. Sudah, Bu. Baik, terima kasih, itu saja dari kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 karena mereka punya jawabannya sangat bagus. Sekarang kita beri aplaus. Terima kasih ya Ningsi. Iya, Bu. Sekarang kelompok 2. Karena waktunya untuk istirahat. Nanti untuk tugas yang ini kelompok 2 minggu depan akan mempresentasikan hasil diskusi mereka ya. Iya, Bu. Karena waktunya sudah mau istirahat. Jadi Ibu akan menyimpulkan materi yang tadi dari kearifan lokal sampai pendekatan pemberdayaan komunitas. Iya, Bu. Nah, bahwa kearifan lokal tadi sudah dijelaskan dari kelompok 1 itu kearifan lokal itu dia sangat misalkan turun-temurun dari nenek moyang kita. Jadi kita harus tetap mempertahankan, kita harus tetap menjaga atau melestarikan kebudayaan itu tersebut. Nah, dari ciri-cirinya tadi Ibu sudah menjelaskan ciri-cirinya tadi bahwa misalkan budayanya dari luar itu masuk ke budaya kita, kita tetap mempertahankan budaya kita. Jadi bentuk-bentuknya ada 2 tadi, nyata dan tidak nyata. Iya. Contohnya Ibu sudah menjelaskan tadi. Iya, Bu.
Jadi pemberdayaan komunitas tadi, komunitas itu sekelompok masyarakat yang terikat dalam satu identitas yang sama. Ya, Tadi Ibu sudah menjelaskan. Jadi itu saja materi yang Ibu simpulkan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada yang salah dengan kata-katanya tadi. Ibu minta maaf ya. iya Bu. Nanti minggu depan yang belum mempresentasikan hasil diskusinya tadi, nanti kalian maju di depan. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi sebelum kita istirahat, Ibu minta anak-anak untuk berdoa ya. Ya, Bu. Untuk istirahat. Oke. Sekarang siapa yang mau angkat doa? Nancy? Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih ya Ningsi. Jadi Ya, Bu. terima kasih untuk anak-anak hari ini karena waktu kesempatan. Terima kasih ya Ningsi. Ya, Bu. Jadi terima kasih anak-anak untuk waktunya hari ini. Jadi minggu depan kita ketemu lagi ya. Ya Bu. Selamat siang anak-anak. Siap Bu.